Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Ibu Zuyina, pada video nilai mutlak part keempat. Video sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian pada suatu persamaan nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian pada suatu pertidaksamaan nilai mutlak. Dan perlu diingat bahwa pada suatu persamaan dihubungkan oleh tanda sama dengan, sedangkan pada pertidaksamaan dihubungkan dengan tanda lebih dari, atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum membahas kepertidaksamaan, perhatikan dulu grafik Y sama dengan nilai mutlak X. Seperti ini. Jadi, untuk grafik nilai mutlak itu bentuknya selalu V. Selanjutnya, perhatikan grafik untuk nilai mutlak X kurang dari 3. Daerah yang memenuhi berada di dalam antara angka 3 sampai dengan negatif 3. Sedangkan nilai mutlak X lebih dari 3, daerah yang memenuhi berada di luar dari angka X negatif 3 dan X 3. Nah, sekarang dilihat di sini grafik Y sama dengan nilai mutlak X dan garis Y sama dengan 3. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan dengan grafik. Nah, di sini berarti ada grafik warna hijau dan merah ini. Grafiknya adalah nilai mutlak X sama dengan 3. Dan untuk perpotongannya, di sini ketemulah suatu himpunan penyelesaian dan mendapatkan suatu garis dari himpunan penyelesaian tersebut. Karena definisi dari nilai mutlak X sama dengan 3, berarti ada dua definisi, yaitu saat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3. Dan ketika nilai mutlak X kurang dari 3, ternyata grafiknya daerah yang memenuhi berada di dalam. Sedangkan ketika lebih dari 3, daerah yang memenuhi berada di luar dari angka 3 dan negatif 3. Sehingga dari situ bisa kita simpulkan ketika kurang dari 3 berada di dalam, ketika lebih dari, daerahnya berada di luar, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Sehingga penyelesaiannya untuk nilai mutlak Fx kurang dari A dengan A lebih dari 0, maka bisa diubah menjadi negatif A kurang dari Fx kurang dari A. Seperti pada gambar tadi, kurang dari A, A-nya tadi 3, daerahnya berada di dalam antara negatif 3 sampai dengan 3. Secara umum disimbolkan dengan A, berarti ketika nilai mutlak Fx kurang dari A, maka dapat diubah menjadi Fx berada di antara negatif A sampai dengan A. Begitu juga untuk yang kurang dari sama dengan A. Dengan A lebih dari 0, maka dapat diubah juga menjadi antara negatif A sampai dengan A dengan tanda kurang dari sama dengan sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya untuk nilai mutlak Fx lebih dari A dan A lebih dari 0, berarti dapat diubah menjadi Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Sesuai dengan gambar yang berada di sebelah kiri dan kanan, daerah yang memenuhi kiri dan kanan, berarti kurang dari negatif A
di sebelah kiri dan lebih dari A. Begitu juga untuk nilai mutlak fx lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka dapat diubah menjadi fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Untuk memahami ini semua, kalian bisa mengingat gambar nilai mutlak X sama dengan A tadi. Dimana ketika kurang, daerahnya berada di antara, dan ketika lebih, berada di sebelah kiri dan kanan, berarti kurang dari sama dengan negatif A atau lebih dari sama dengan negatif A. Bedanya di sini untuk kurang dan kurang sama dengan terletak pada sama dengannya ya. Untuk di sebelah ruas kanannya sama. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 4 kurang dari 6 untuk semua bilangan real. Nah, berarti langkah pertama kita lihat dulu tanda pertidaksamaannya. Kurang dari, berarti sesuai dengan gambar tadi, kalau kurang dari daerah berada di dalam antara negatif A sampai dengan A. A-nya adalah 6. Berarti negatif 6 kurang dari X plus 4 kurang dari 6. Disesuaikan dengan ini. Fx-nya adalah yang berada di dalam nilai mutlak. Kemudian diuraikan menjadi dua bagian. Berarti negatif 6 kurang dari X plus 4 dan X plus 4 kurang dari 6. Setelah itu kita selesaikan. Untuk mencari X berarti 4 di sini bisa kita pindah ke ruas kiri. Sehingga negatif 10 kurang dari X. Begitu juga untuk X plus 4 kurang dari 6. Maka X kurang dari 6. 4 dipindah ke ruas kanan menjadi min 4. Sehingga X kurang dari 2. Setelah itu digambar dalam diagram garis. X negatif 10. Daerahnya di mana? Negatif 10 itu kurang dari X. Berarti X-nya lebih dari negatif 10. Berada di sebelah kanan. Kemudian untuk X kurang dari 2 berarti di sebelah kiri. Karena arah kurang itu ke kiri ya. Dan yang perlu diingat untuk tanda kurang dan lebih tanpa ada tanda sama dengan di bawah itu lingkarannya berupa lingkaran yang berlubang. Dan ketika ada sama dengan, lingkarannya nanti tertutup. Setelah itu dari dua gambar ini kita gabungkan. Negatif 10 dan 2. Yang negatif 10 tadi ke arah kanan dan 2 ke arah kiri. Berarti gabungannya di sini, di tengah-tengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X terletak antara negatif 10 sampai 2 dan X anggota bilangan real. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x-1 lebih dari sama dengan 11 untuk semua bilangan real. Ini juga sama ya, untuk lebih dari sama dengan berarti kurang dari sama dengan negatif A dan lebih dari sama dengan A. A-nya 11. Sama, bedanya di sini tandanya itu atau. Setelah itu negatif 1 dipindah. 4x sama dengan negatif 10 sehingga x kurang sama dengan negatif 10 per 4 atau bisa dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan negatif 5 per 2. Dan untuk yang satunya berarti negatif 1 dipindah ke kanan, 4x lebih sama dengan 12, maka x lebih sama dengan 3. Setelah itu kita gambar ke garis bilangan. Jangan lupa karena ada tanda sama dengan, berarti nanti lingkarannya penuh, tidak berlubang. Negatif 5 per 2 kurang dari ke arah kiri. Untuk X lebih dari sama dengan 3, ada sama dengan berarti lingkarannya tertutup ke arah kanan.
Setelah itu, dari 2 ini kita gabungkan. Negatif 5/2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Ke kiri dan ke kanan. Sehingga HP-nya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 5/2 atau X lebih dari sama dengan 3 untuk X anggota bilangan real. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 6 min 10X kurang dari sama dengan 24 untuk semua bilangan real. Ini untuk kasus yang koefisiennya negatif. Sama saja. Kita hanya melihat pada tandanya. Kurang dari sama dengan. Kalau kurang berarti antara negatif A sampai dengan A. Kemudian diuraikan. Negatif 24 kurang sama dengan 6 min 10X dan 6 min 10X kurang dari sama dengan 24. Nah, ketika daerahnya ini berada di antara, nanti tandanya di sini dan penghubungnya. Ketika daerahnya tadi untuk yang lebih dari sama dengan, di sini penghubungnya atau. Kalau antara begini dan, jangan lupa. Oke. Kemudian negatif 10X-nya kita pindah ke ruas kiri agar positif. Negatif 24 pindah ke kanan. Setelah itu 10X kurang dari sama dengan 30, maka X-nya kurang dari sama dengan 3. Masing-masing dibagi 10. Untuk yang sebelah kanan juga sama, berarti negatif 10X agar positif di sebelah kanan. 24 dipindah ke sebelah kiri, sehingga 6 dikurangi 24 adalah negatif 18. Maka X sama dengan negatif 9/5. Negatif 9/5 kurang sama dengan X, masing-masing dibagi 2. Setelah itu digambar dalam diagram garis. Ada sama dengan berarti tertutup, kurang dari ke arah kiri. Untuk negatif 9/5 kurang sama dengan X, berarti X itu lebih dari sama dengan negatif 9/5, berada di kanan. Kemudian dari 2 itu kita gabungkan. Negatif 9/5 itu lebih kecil dari 3, berarti diletakkan di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Negatif 9/5-nya ke kanan, 3-nya ke kiri, sehingga daerahnya berada di antara. Jadi HP-nya X sedemikian hingga negatif 9/5 kurang sama dengan X kurang dari sama dengan 3, X anggota bilangan real. Untuk contoh yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X min 3 kurang sama dengan nilai mutlak X plus 4 untuk semua bilangan real. Ini untuk kasus yang nilai mutlaknya ada 2. Sama seperti pada persamaan, caranya adalah dikuadratkan masing-masing. Kemudian dengan cara menguadratkan 2X kuadrat 4X kuadrat min 2 kali 2 kali negatif 3 kali X berarti negatif 12X plus 3 kuadrat 9. Ini juga sama, berarti X kuadrat plus 2 kali X kali 4, 8X plus 4 kuadrat 16. Setelah itu masing-masing ruas kiri dan kanan tadi dikumpulkan menjadi satu di ruas kiri, kanan dienolkan, X-nya berpindah menjadi negatif X kuadrat, 8X berpindah menjadi negatif 8X, 16 berpindah menjadi negatif 16. Disederhanakan menjadi 3X kuadrat min 20X min 7 kurang sama dengan 0. Setelah itu difaktorkan. 3X kuadrat berarti 3X dan X. Negatif 7 berarti negatif 7 dan 1. Dikembalikan lagi, tengahnya harus ketemu negatif 20. Berarti kita cek 3X kali negatif 7, negatif 21 ditambah 1 kali X 1. Berarti hasilnya negatif 20X. Benar. Setelah itu baru kita cari pembuat nolnya. 3X plus 1 sama dengan 0 dan X min 7 sama dengan 0.
maka X sama dengan setengah dan X sama dengan 7. Jadi HP-nya itu kita gambar dulu. Sepertiga dan 7 begini. Kita cari daerahnya, tandanya. Untuk lebih mudahnya kita masukkan angka 0. 0 itu berada di sebelah kirinya sepertiga. X kita masukkan 0. 0, 0. Berarti tinggal 1 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif. Ketika dimasukkan angka sebarang yang berada di antara sepertiga dan 7, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, itu ketika dimasukkan hasilnya nanti akan positif. Dan ketika dimasukkan angka 8, 9, dan seterusnya nanti hasilnya akan negatif. Setelah itu dilihat tandanya kurang sama dengan, berarti yang dicari itu adalah kurang atau minusnya yang di sini dan di sini. Jika nanti tandanya adalah kurang, yang minusnya. Jika tandanya nanti lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu yang dicari yang positifnya. Paham ya? Berarti daerahnya yang mengandung minus yang di kiri dan di kanan. Sehingga HP-nya di sini X kurang sama dengan sepertiga atau X lebih dari sama dengan 7. X anggota bilangan real. Nah, untuk mengingat cara mengkuadratkan itu menggunakan ini ya. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Untuk A min B kuadrat berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A kuadrat min 2 kali A kali B plus B kuadrat. Seperti itu. Untuk cara yang kedua, terlebih dahulu dikuadratkan. Setelah itu dipindah ke ruas kiri semuanya dan difaktorkan. Jadi yang dicatat A kuadrat min B kuadrat, ini A, saya misalkan A dan ini saya misalkan B. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B, atau bisa dibalik A min B dikali A plus B. Jadi ini bisa kita faktorkan menjadi 2X min 3 dikurangi X plus 4 dan 2X min 3 ditambah X plus 4. Begitu juga untuk kasus-kasus yang lain, misalnya X kuadrat min 16. Berarti ketika difaktorkan menjadi X min 4 dan X plus 4. 16-nya berarti akar dari 16, 4. Begitu. X min 9. X kuadrat min 9. Berarti jika difaktorkan adalah X min 3 dan X plus 3. Sama, ada min, ada plus. Begitu ya. Setelah itu berarti 2X dikurangi X. Negatif 3 dikurangi 4, negatif 7. 2X ditambah X. 3X, negatif 3 ditambah 4, 1. Kemudian dicari pembuat nolnya, sama 3X plus 1 sama dengan 0 dan X min 7 sama dengan 0, maka X-nya sepertiga dan 7. Setelah itu dimasukkan seperti tadi, dicari tandanya dulu, kita masukkan angka yang paling mudah adalah 0. Cari dulu, 0 itu di sebelah mana? Sebelah kiri, apa kanan, apa tengah? Begitu. Nah, di sini kan kalau sepertiga di sini berarti kan nolnya di sebelah kirinya sepertiga. Sehingga kita masukkan 0, hasilnya negatif. Di sini nanti negatif. Negatif, positif, negatif. Yang dicari yang kurang sama dengan, berarti yang minus di sini. Daerahnya ke kiri dan ke kanan. Sehingga HP-nya kurang sama dengan sepertiga atau X lebih dari sama dengan 7 untuk X anggota bilangan real. Nah, sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya, silakan dipelajari video ini pelan-pelan, kemudian dicatat, dan dikerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.